Oke, halo. Di sini saya akan mencontohkan cara menggambar digital dengan lengkap dari mulai sketsa sampai dengan coloring dan juga detailing. Nah, di sini saya akan menggambar seperti ini. Oke, langsung saja ke langkah pertamanya. Kita buka Ibis Paint X, terus kita buat lingkaran menggunakan penggaris, terus buat garis juga untuk membuat kerangka dari kepala. Saya mengikuti pose dari foto itu ya, jadi dikira-kira kepalanya agak ngangkat gitu. Terus kita buat bentuk kepalanya, lalu saya membuat bentuk mata, dan matanya saya duplikat seperti biasa. Lalu saya usahakan pasin dengan uh, ukuran yang telah saya tentukan. Setelah itu saya buat rambut, dan saya mulai mencoba membuat badan. Nah, dalam gambar, dalam sketsa, kita harus sering-sering ngeflip dari kanvas ini agar kita mengetahui apakah gambar kita sudah simetris atau sudah rapi atau belum. Nah, biasanya kalau jarang di flip, gambar tuh akan pas di flip tuh gepeng gitu, jelek. Nah, jadi kita lihat di flip, lalu kita flip lagi. Oh, kayaknya ini udah bagus deh. Kalau udah dirasa cukup, kita mulai ke line art dan juga coloring. Di sini saya membuat layer di bawah dari sketch. Jadi pertama sketchnya saya turunin opacity-nya. Terus saya ambil gambar untuk referensi warna saya. Nah, saya ambil uh, layer yang di bawah sketch untuk memulai line art dan juga coloring. Oke, di sini saya pertama akan meline art dari mata. Buat line artnya seperti ini. Terus sebisa mungkin kita rapikan ya dari yang sketsa ini agar lebih rapi dan lebih bagus. Nah, ini alasan saya mengapa sketsanya saya taruh di layer lebih atas dibanding line art agar kita tuh bisa membandingkan gitu. Membandingkan antara gambaran kita dengan sketsa gitu. Jadi masih tetap terlihat walaupun sudah diwarnai. Ya, di sini saya langsung mewarnainya ya. Jadi saya buat layer di bawahnya lagi dengan membuat untuk membuat mata. Lalu saya gradasikan dengan warna yang lebih gelap dari mata tersebut menggunakan watercolor 2. Setelah dirasa cukup gradasinya, saya buat kilauan matanya, buat pupil kalau nggak salah ya, buat pupilnya seperti ini. Terus saya warnai. Kalau udah jadi seperti ini, di layer atasnya lagi, saya rapikan dulu agar terlihat lebih rapi, nggak ada bolong-bolongnya. Nah, untuk kita tahu warna asli dari matanya gitu agar kita lebih kebayang, saya biasanya suka ngewarnain muka dulu. Di sini saya menaruh layer yang di bawah dari layer mata untuk membuat wajah, dan di bawah layer line art itu saya beri warna. Jadi ini di bawah layer yang garis untuk muka ini ya. Saya beri warna pada mukanya. Nah, setelah saya beri warna, saya kembali lagi ke bagian mata. Di sini saya akan memberi warna putih pada mata. Nah, ini di layer paling bawah dari mata ya. Jadi di atas dari layer si muka ini. Nah, terus saya gradasikan agar terlihat shadow-nya menggunakan warna abu-abu seperti ini. Terus yang paling akhir saya buat seperti kilauan mata gitu. Nah, saya buat seperti ini. Buat searah, jadi seakan-akan anim
saya itu sedang melihat ke arah kiri atas. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan membuat rambut. Nah, rambut ini layernya di atas dari layer mata dan juga layer muka. Jadi, layer paling atas tapi masih di bawah dari sketsa. Nah, ini kalau sketsanya kita taruh di atas di bawah dari line art, maka kita nggak akan bisa ngelihat perbandingan antara sketsa dan juga apa yang telah kita buat gitu. Sini saya beri warna pada mukanya biar tahu. Terus saya akan melanjutkan bentuk dari warna dari rambutnya. Pertama-tama saya mau lanjutin leher ya. Leher ini saya taruh di atas dari muka. Nah, jadi biasanya urutan saya dalam menggambar itu pertama mata dulu, agar ya karena saya masuk menggambar mata sih, mata dulu, habis mata menggambar muka agar bentuk matanya makin terlihat, terus rambut, dan juga yang terakhir badan dan juga baju. Nah, dan urutan layernya dari yang paling bawah ke yang paling atas. Paling bawah itu adalah muka, warna muka, di atasnya lagi adalah leher, di atasnya lagi baru mata, hidung, mulut, di atasnya lagi baru rambut, dan yang paling atas adalah baju. Nah, di sini saya pindah lagi ke layer rambut ya yang tadi untuk melengkapi rambut. Terus saya akan mulai mewarnainya. Pertama saya akan menebalkan hidung dan mulut dulu. Nah, kalau dirasa sudah cukup rapi, saya akan ke tahap selanjutnya yaitu mewarnai leher. Saya di sini langsung menggunakan bucket tool ya, atau apa ini sini itu yang ember tumpah lah, pokoknya saya menggunakan ember tumpah untuk mewarnai instan gitu. Jadi yang ember tumpah ini bisa dipakai asal nggak ada sedikit pun celah di sana gitu. Jadi pastikan line art kalian tuh udah rapi dan saling berhubungan. Gak ada yang bolong. Di sini saya langsung grading dari warna kulit. Nah, saya emang biasa melakukan seperti ini. Mengapa? Soalnya kalau misalnya kita line art dulu, warna dulu, baru grading, saya akan kesulitan untuk mencari layer-layernya. Nah, di sini saya di layer atas banget dari layer wajah, saya pangkaskan, lalu saya mulai grading gitu di situ. Mulai color grading di situ. Di sini saya menggunakan airbrush untuk blush on dan juga menggunakan pensil 2 untuk shadow. Di sini warnanya tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi ini juga alasan saya mengapa membagi-bagi ke dalam part-part seperti muka, leher, diwarnainya tuh di layer-layer yang berbeda, karena agar kita tuh mudah melakukan pangkasan atau clipping mask gitu. Jadi nggak akan keluar garis kalau kita warnain muka, ya yang akan diwarnain tuh muka aja gitu. Kalau kita warnain leher, yang akan kewarnain tuh leher aja gitu. Walaupun kita ngewarnainnya nggak rapi, yang tetap kewarnain tuh cuma leher aja. Jadi untuk teman-teman atau ibu-ibu sekalian yang kesulitan untuk mewarnai rapi atau masih di dalam garis, saya sarankan untuk membaginya ke dalam layer-layer seperti ini. Dan kelebihan dari layer-layer ini juga, kita bisa ngedit per layer loh. Jadi yang misalnya ada yang berbeda dari yang leher, tinggal edit yang bagian lehernya aja, gak usah ngedit ke semuanya.
Di sini saya sudah menggradasikan dari muka dan juga leher. Selanjutnya saya akan mulai mewarnai rambut. Nah, seperti biasa warna ini saya taruh di bawah line art. Line art rambut yang tadi sudah saya buat, di bawahnya baru saya masukkan warna dasar. Nah, lalu di atas warna dasar ini saya tambahkan layer yang saya pangkaskan ke warna dasar untuk gradasi. Kenapa harus dipangkaskan? Ya itu dia, agar tidak keluar garis. Jadi di sini walaupun saya ngasal banget gitu warnainnya, mau selebar apapun gak akan keluar garis itu. Jadi ya akan tetap seperti ini, akan tetap rapi dan menghemat waktu juga. Kita nggak perlu ngerapihin lagi dari gambaran kita karena emang sudah rapi dan gak ada yang keluar garis. Di sini saya menggunakan watercolor 2 untuk warnainnya. Jadi ini permainan gelap terang saja sih. Jadi kita membayangkan cahayanya ada dari mana, terus kita buat kira-kira shadownya seperti apa. Watercolor ini lumayan gampang buat di blend ya, jadi kita tinggal mainin opacity-nya aja. Nah, di sini juga saya mempertegas garis rambut ini. Dan juga saya membuat sedikit shadow-shadow dengan ini. Shadow di rambut agar terlihat lebih lucu. Nah, kira-kira seperti ini. Karena terlalu tebal, saya turunkan opacity-nya. Dan saya agak ubah warna dari line art-nya agar terlihat lebih menyatu dengan warna yang tadi sudah saya buat. Nah, terus di sini saya mau membuat kayak semacam kilauan gitu. Saya buat layer baru. Bentar. Ya, saya buat layer baru di atasnya. Sepertinya pakai brush lain. Nah, oke. Jadi ini saya mengikuti gambar referensi yang ada di kiri atas ya. Menggambar toko INFP. Saya tuh INFP kalau di tes MBTI. Nah, kalau yang belum coba, boleh dicoba. Oke, di sini saya akan membuat shadow gitu biar kelihatan lebih glowing rambutnya. Jadi saya menggunakan airbrush dengan warna hijau kekuningan, terus di tap aja ke bagian-bagian rambut yang kira-kira kalau dibayangkan tuh terkena cahaya, lalu kita turunkan opacity-nya menjadi 70. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu saya akan langsung mewarnai baju. Oke, saya warnain bajunya. Dan saya rapikan juga karena tadi ini saya lakukan kesalahan, harusnya rambut yang di atas ya, bukan baju. Tergantung apa yang paling atas yang ingin kita lihat, yang akan ada di gambar gitu. Kalau di gambar saya ini adalah rambut. Nah, kalau saya biasanya yang paling atas itu adalah baju gitu kalau dari sebuah gambar. Tapi di sini rambut dia tuh menghalangi baju, jadi saya harus lakukan tambal-tambal lagi seperti ini. Oke, warna dasarnya sudah siap. Tunggu, ada yang salah.
Dirapikan rambutnya. Lalu saya buat grading, buat di layer yang lebih atas dari base color tadi, lalu kita pangkaskan lagi agar nggak keluar garis. Dan di sini saya mau cobain brush baru, apa ya tadi namanya, yang watercolor opak gitu. Saya mencobanya, nanti kalau saya sudah menemukannya lagi, saya akan menulis di deskripsinya. Tapi menurut saya ini kurang cocok karena saya sendiri kurang paham dan kurang cocok dengan saya pemakaiannya. Jadi saya akan menggantinya lagi dengan yang baru, dengan cat air halus 2. Ini karena nama cat air halus, warnanya benar-benar halus gitu. Jadi kita kalau mau ngeblending dengan warna yang lebih gelap, kita sekalian saja menggunakan warna hitam gitu. Nah, di sini saya akan menambahkan tekstur. Jadi saya mengambil foto dari Ibis Pen X ini, ngambil tekstur dari Japanese, dan saya mengambil salah satunya ini, dan saya cari yang kira-kira cocok. Nah, lalu jangan lupa blendingnya jangan normal, tapi kita ganti ke pergelap atau gandakan. Oke, kira-kira jadi seperti ini. Mengapa kita ganti ke gandakan? Agar si backgroundnya, agar si teksturnya itu jadi nyatu sama warna kita. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit background. Nah, ini adalah color palette saya. Karena saya menyukai warna ungu, saya akan menggunakan background warna ungu. Nah, background di sini saya harus membuat layer di yang paling bawah. Terus tinggal pakai bucket aja, terus kita hias-hias gitu backgroundnya. Tekniknya masih sama ya, untuk kita ngegradasi, kita harus ngeclipping max atau ngepangkaskan dari warna base, dari base color tadi. Tuh. Nah, kira-kira sudah ya tutorial saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditaruh di kolom komentar ataupun boleh WhatsApp saya saja di kelas pelatihan menggambar digital KKN tematik Nabil Tiara Putri.